Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi untuk kita semuanya. Salam sehat saudara-saudaraku. Juga untuk saudara kami, saudara Rivo alamat dari Manado, yang pagi hari ini kita sudah bersama-sama dalam pertemuan ibadah saat teduh kita pagi hari ini. Salam sehat selalu saudaraku, terima kasih, selamat pagi semuanya. Baiklah, kita langsung saja, kita akan berdoa, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Inilah kehidupan kami ya Bapa di surga, inilah penyerahan diri kami ya Tuhan, dan kami bersyukur berterima kasih Tuhan telah menyertai pada saat kami beristirahat pada jam-jam tidur kami. Kami merasakan pertolongan Tuhanlah yang membuat kami pagi hari ini bisa datang bersyukur kepadamu ya Bapa. Terlebih lagi Tuhan, sebelum kami memulaikan segala aktivitas kami yang lain yang harus kami kerjakan hari ini, terlebih dahulu kami memperhadapkan diri kami di hadapan Tuhan, di hadapan firman-Mu, supaya apa yang kami lakukan semuanya boleh kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, supaya apa yang kami kerjakan sungguh-sungguh untuk Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sekali lagi selamat pagi semuanya saudara-saudaraku. Salam buat kita semuanya. Salam sehat saudara-saudaraku. Ya, puji Tuhan. Baik, mari kita kembali membuka firman Tuhan, membuka Alkitab kita dari Galatia pasalnya yang ke-6. Ya, Bapak Ibu Saudara, Galatia pasal 6. Saya akan langsung membacakan ya sekali lagi dari ayatnya yang pertama. Saya mulai lagi Bapak Ibu Saudara ya sampai ayatnya yang ke-5, sampai benar-benar Bapak Ibu Saudara kita memahami dengan baik ya maksud daripada firman Tuhan ini, untuk lebih mudah kita mempraktikkan dengan pengertian yang lebih dalam lagi ya di dalam kehidupan persaudaraan kita. Ya, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu supaya kamu juga jangan terkena pencobaan. Ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita sudah melihat gambaran yang lebih luas dari bagian ini, firman Tuhan ini, bagaimana kita saudara-saudaraku satu dengan yang lain dalam persekutuan kita tetap fokus kepada keteladanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, kita mempunyai ya standar yang tinggi karena Tuhan Yesus yang melakukannya. Kalau manusia yang melakukannya, Bapak Ibu Saudara, itu tidak sempurna, dan sekalipun diulang-ulang tetap ada cacatnya, ya ada cacat celanya. Tetapi karena Tuhan Yesus yang melakukannya, karena Tuhan Yesus yang memberikan dirinya sebagai korban tebusan atas segala kesalahan kita, Bapak Ibu Saudara, maka kita percaya bahwa
apa yang dilakukan oleh Allah adalah yang terbaik bagi kehidupan kita. Dan disinilah kita melihat Bapak Ibu Saudara, betapa kita bersyukur mempunyai persekutuan yang benar bersama dengan Kristus dan saudara-saudara seiman kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita lihat di sini, saudaraku, tentunya dari latar belakang surat Galatia ini yang dikirimi oleh Rasul Paulus kepada jemaat mula-mula dulu adalah sebagai satu koreksi atas kehidupan mereka, ya, untuk mereka bisa tetap memperlihatkan bahwa di dalam persekutuan yang benar kita akan bisa tetap berdiri bersama-sama, saudara-saudaraku, satu dengan yang lain, saling melengkapi. Amin. Karena kita mempunyai talenta atau karunia yang berbeda-beda satu dengan yang lain, maka kita saling membutuhkan satu dengan yang lain, sama seperti anggota tubuh kita sendiri. Tidak ada yang tidak dibutuhkan atau tidak ada yang bisa diabaikan. Semuanya yang melekat pada tubuh itu, semuanya adalah berharga di mata Tuhan, di hadapan Tuhan, karena itu adalah anggota tubuh yang sangat penting, karena milik Kristus sebagai anggota-anggota tubuhnya. Sama seperti itu kita juga, saudara-saudara, Allah mau supaya kita tetap terhubung satu dengan yang lain. Amin. Allah mau supaya kebersamaan kita di dalam iman ini, ya, menjadi satu bukti bahwa apa yang telah kita terima dari Allah benar-benar memampukan kita untuk selalu hidup bersama satu dengan yang lain sebagai saudara seiman. Amin. Ya, baik, Bapak Ibu Saudara. Karena itulah, saudaraku, kita lihat di sini bahwa tindakan daripada kasih Kristus dikatakan tadi di ayat 2, demikianlah kamu, ya, memenuhi hukum Kristus. Di situ kita bisa melihat ada satu motivasi, dorongan yang kuat, ya, Bapak Ibu Saudara, supaya kita memenuhi hukum Kristus, yaitu hukum kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, tentunya karena Paulus ini yang menulis kitab Galatia, surat kepada jemaat Galatia ini, dia dulu adalah seorang Farisi yang hidup menurut standar ukuran daripada hukum Taurat. Seorang Farisi, seorang ahli Taurat, Bapak Ibu Saudara, ya, dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada mereka bahwa mereka lah orang-orang yang munafik, ya, orang-orang yang munafik, di mana mereka menyuruh orang lain melakukan sesuatu, tapi mereka sendiri enggan melakukannya. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara, mengapa Tuhan Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada zamannya dulu itu, ya. Nah, karena itu tidak sesuai dengan, ya, kasih yang terdapat di dalam Kristus Yesus, maka, ya, Tuhan Yesus mau membedakan, ya, bagaimana murid-muridnya hidup berdasarkan kasih Allah, supaya mereka benar-benar bisa mencerminkan apa yang menjadi, ya, kehendak Allah, ya, di tengah-tengah kehidupan mereka. Nah, saudara, ya, jadi Paulus dulu adalah seorang, sebelum dia diselamatkan, seorang Farisi dan seorang ahli Taurat, di mana dia juga merasakan dan terlibat di dalam satu hal di mana selalu membenarkan dirinya sendiri. Dan oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, gambaran kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus Tuhan kita akan mendorong kita untuk bisa saling melengkapi
saling mendukung, saling tolong-menolong satu dengan yang lain, supaya kita bisa memenuhi hukum Kristus. Jadi yang paling kita pertimbangkan di sini adalah hukum Kristus, hukum kasih, Bapak Ibu Saudara. Sebab kalau kita lihat saudara-saudaraku di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-13, ya saya akan membacakan sekali lagi. 1 Korintus pasal 13 dikatakan demikian, ya, judul perikopnya adalah kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, betapa mendalam sekali, ya, perenungan akan kasih Kristus di dalam hati Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, ya, setelah dia membandingkan, amin, setelah dia membandingkan bagaimana dulu ketika hidup di bawah hukum Taurat, dia, ya, lebih cenderung lebih suka menghakimi orang lain, Bapak Ibu Saudara, daripada, ya, menunjukkan keteladanan bahwa dia mau berkorban untuk orang lain, ya, tetapi lebih kepada bagaimana menyalahkan orang lain. Nah, itulah yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat, sehingga mereka sulit menerima perkataan-perkataan Tuhan Yesus sebagai perkataan-perkataan firman yang harus mereka turuti. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi orang-orang Farisi dan ahli Taurat selalu, ya, memaksakan bahwa yang di pikiran mereka lah yang paling benar, penilaian mereka lah yang paling bagus, dan kata-kata mereka lah yang paling berotoritas, yang harus diikuti oleh semua orang. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, sedangkan mereka sendiri, orang-orang Farisi dan ahli Taurat, kata Yesus, kamu memikulkan, ya, kuk atau beban kepada orang lain, di mana kamu sendiri tidak mau menanggungnya. Jadi hanya menyuruh orang lain saja, Bapak Ibu Saudara, hanya memerintahkan orang lain saja, ya, melakukan sesuatu yang harus ditanggung, tetapi dia tidak mau berpartisipasi di dalamnya, tidak mau mengambil bagian di dalam kebersamaan itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, nah sekarang di dalam hidup kasih karunia dalam Kristus Yesus, kita tidak mengenal gambaran kehidupan, ya, hidup di dalam kasih yang seperti dipraktekkan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Kita memandang, kita belajar, kita melihat, kita memahami, Bapak Ibu Saudaraku, kasih yang diajarkan kepada kita adalah kasih yang didasarkan pada pengorbanan tanpa pamrih yang dilakukan oleh Kristus Yesus Tuhan kita sebagai dasar kita untuk dapat yakin terus dan mengulang-ulang terus, Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Ya, mengulang terus, Bapak Ibu Saudara. Kita ulang terus, kita praktekkan terus, kita hidupi firman Tuhan, kita belajar mendengar dengan baik. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita belajar mendengar dengan baik dan kita pahami, ya, sedikit demi sedikit kita diperbaharui akal budi kita, pikiran kita yang selaras dengan firman Tuhan. Kita tidak lagi memaksakan kehendak kita pribadi, tapi kita sudah menjadi orang-orang yang semakin berhati-hati dan
mempunyai pertimbangan, ya, pertimbangan yang positif di hadapan Tuhan terhadap saudara-saudara kita. Amin. Itu sangat luar biasa. Sebab apa, Bapak Ibu Saudara? Sebab dunia, ya, mereka lebih mudah menghakimi orang lain daripada berusaha untuk menolong orang lain. Dan itu adalah suatu praktek kegagalan di dalam kehidupan sosial, ya, di masyarakat, Bapak Ibu Saudara. Apalagi kalau kita lihat sekarang ini, saudaraku, ya, di media sosial di zaman sekarang ini dengan mudah sekali, ya, manusia itu menghakimi sesamanya seolah-olah dirinya lah yang paling benar, Bapak Ibu Saudara. Kalau ada kesalahan orang lain, wah, itu Bapak Ibu Saudara dibangkit-bangkitkan terus, diviralkan terus, Bapak Ibu Saudara. Ya, supaya semua orang tahu aibnya seseorang, ya, supaya semua orang tahu kejelekannya, dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu bukan praktek kasih di dalam Kristus Yesus. Karena kalau kita lihat, justru Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menutupi aib kita, menutupi kesalahan kita, dan menutupi, bahkan menghapuskan segala dosa kita. Bapak Ibu Saudara, sekali untuk selama-lamanya, Yesus Kristus melakukannya di atas kayu salib. Dia berkata, sudah selesai. Dia memikul, dia menanggung penderitaan, hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada kita, karena kitalah yang bersalah, Bapak Ibu Saudara, kitalah yang berbuat dosa, kitalah yang keliru, ya, kitalah yang menjadi penyebab sumber daripada masalah-masalah dalam kehidupan ini. Kitalah yang gagal, kitalah yang lemah, tapi Tuhan Yesus yang menanggung hukumannya, hukuman kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka tidak ada habis-habisnya, saudaraku, kita mempelajari tentang dimensi daripada kasih Kristus yang sangat mendalam, ya, sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya ketika kita membaca apa yang Paulus katakan kepada jemaat Efesus, ya, dia katakan, aku berdoa supaya kamu semua, ya, memahami betapa panjangnya, betapa lebarnya, betapa dalamnya, dan betapa tingginya kasih Kristus, ya, kasih Kristus yang telah dinyatakan kepada kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara, dia mengorbankan tubuhnya dan mencurahkan darahnya dan bahkan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu Saudaraku, untuk apa? Untuk menunjukkan betapa hanya kasih Allah itulah yang tidak bercacat, hanya kasih Allah itulah yang sempurna. Kasih manusia, Bapak Ibu Saudara, betapapun hebatnya, ya, berbuat baik, manusia itu, saudaraku, itu tidak sempurna, dan itu selalu ada batasnya. Tetapi kasih di dalam Kristus Yesus, di mana kita ada di dalamnya, dan kita mengambil bagian, dan oleh karena itulah, karena kasih itulah kita juga diselamatkan, kita memperoleh jaminan kepastian keselamatan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, di dalam kasih yang sempurna itulah kita memahami, ya, bagaimana juga kita harus menolong orang lain supaya bersama-sama hidup di dalam kasih Kristus yang sempurna, belajar memahami, belajar mengerti, ya, saudaraku, untuk bisa menolong orang lain. Dikatakan tadi, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dan saudaraku, kita dilatih, kita diajar oleh firman Tuhan untuk selalu berhati-hati, ya, untuk selalu, Bapak Ibu Saudaraku, ya, kalau orang bilang jangan sujon, ya, jangan berprasangka, ya, kepada saudara seiman. Kalau ada yang lemah, ya, kalau ada saudara seiman yang mengalami mengalami kendala, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam
kehidupannya dalam perjalanan imannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, daripada kita menghakimi saudara kita yang lain, adalah lebih baik kita mempersiapkan diri kita bisa menolong mereka. Amin. Nah, itu sangat luar biasa. Dunia tidak akan mempunyai cara berpikir yang demikian, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Ya, karena dunia ini belajar untuk memenuhi sifat egonya, ya, dan membiarkan orang lain menanggung persoalannya sendiri, tidak mau tahu dengan apa yang menjadi masalah orang lain. Nah, itulah cara berpikir daripada dunia ini. Dan itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ya, Paulus katakan di dalam kitab Roma pasal 12, ya, dia katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan menjadi segambar dengan dunia ini. Karena dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku, mempunyai pola pikir sendiri yang semakin jauh dari pikiran Tuhan. Ya, tetapi semakin jauh, semakin jatuh, dan semakin dalam jatuh kepada keinginan dosa dan keinginan segala hal, keinginan daging. Bapak Ibu Saudara, sudah dijelaskan oleh Rasul Paulus di pasal 5 Galatia pasal 5 ayat 19, 20 dan 21. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita melihat di sini apa yang harus kita ulang-ulang, Bapak Ibu Saudara, di dalam cara hidup kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang kudusnya Tuhan. Apa yang harus kita ulang terus tanpa bosan, tanpa berhenti, Bapak Ibu Saudara, ya, itulah yang dikatakan tadi oleh Rasul Paulus di ayat 2 itu. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah, sebab demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus, hukum kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, jadi sangat erat hubungannya bagaimana saling menolong dengan memenuhi hukum Kristus, hukum kasih. Karena itulah yang Allah ingin, ya, supaya kita memperlihatkan pengertian kita, ya, kedalaman daripada pemahaman kita tentang hubungan kita dengan Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib, ya, untuk menebus dan mengampuni segala dosa kita, yang menghapuskan segala dosa kita, Bapak Ibu Saudara, menjadi gambar yang paling besar, patron, ya, yang paling besar dan yang paling sempurna, tempat di mana kita, saudara-saudaraku, hidup di dalamnya, dan kita bergerak, dan kita berpikir, dan mengasah segala ketaatan kita untuk berlatih setia kepada Tuhan, haruslah didasarkan pada gambaran kehidupan yang ada pada Kristus. Kehidupan yang baru namanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku. Nah, oleh sebab itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak mungkin kita bisa belajar untuk hidup mengasihi hanya 1 kali saja, 2 kali saja, langsung berhasil 3 kali saja, Bapak Ibu Saudaraku, atau sepintas-sepintas saja, atau tergantung mood, tergantung, ya, perasaan. Tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara. Karena kalau Tuhan Yesus, ya, mendasarkan ketaatannya hanya pada perasaan saja, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka dia tidak akan mau menanggung dosa dan kesalahan daripada semua umat manusia di dunia ini. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah yang kita saksikan, itulah yang kita lihat, dan itulah yang kita pahami dan kita hidupi, ya, sebagaimana tadi dikatakan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 3 itu, ya, dia katakan bahwa, ya, segala sesuatu apapun, ya, saya mengetahui segala rahasia, ya, memiliki iman yang sempurna, dan bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika itu tanpa disertai oleh kasih Kristus, semuanya akan berakhir dengan sia-sia. Bapak Ibu Saudaraku, itulah sebabnya, ya, kasih di dalam Kristus Yesus itu tidak akan mengecewakan,
kata Rasul Paulus di dalam kitab Roma pasal 5, karena Roh Kudus telah dicurahkan di dalam hati kita, bahwa dikatakan ujian dan pencobaan dalam kehidupan kita akan menjadi sumber ketekunan bagi kita semua. Amin. Bukan sumber sungut-sungut, dan bukan sumber penyesalan, dan juga bukan menjadi sumber masalah untuk saling menyalahkan satu dengan yang lain. Karena masalah-masalah dalam kehidupan kita sebagai saudara seiman pun, saudaraku, dalam kehidupan bersaudara pun kita tidak bisa menghindarkan itu. Ya, itu sudah diprediksi dari kata-kata yang disampaikan oleh Rasul Paulus tadi di Galatia pasal 6 ayat 1 itu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran ya di antara kamu, kata Rasul Paulus, ya itu sudah merupakan suatu fakta, merupakan suatu kenyataan. Kita tidak boleh merasa bahwa diri kita adalah yang paling sempurna, yang paling benar daripada saudara-saudara kita yang lain, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi kita tetap harus rendah hati, ya, bahwa kita ini sifatnya adalah belajar. Amin. Bapak Ibu Saudara, sifatnya adalah belajar, dan kita mau dikoreksi oleh firman Tuhan. Ya, saudaraku, kalau kita mau dikoreksi oleh firman Tuhan, maka dengan demikian kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, dan dengan demikian juga kita bisa menunjukkan kasih kita kepada sesama kita, karena kita belajar untuk lebih dahulu taat kepada Tuhan Yesus. Maka apa yang kita taati, itulah yang akan kita lakukan kepada saudara-saudara seiman kita. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak mempunyai suatu pengertian yang mendalam dalam hubungan kita dengan Kristus Yesus, dalam hubungan kita memahami kasih-Nya, ya, pengorbanannya, ya, di atas kayu salib, kita pun tidak akan bisa, ya, mengalami progres, ya, di dalam menjalani hidup mengasihi kepada saudara-saudara seiman kita. Bapak Ibu Saudara, karena itu, ya, dunia menyebabkan, ya, kasih itu menjadi stuck, ya, menjadi berhenti dan mengalami kemunduran. Tetapi kasih Kristus selalu mengangkat saudara dan saya untuk tetap bersemangat untuk menolong sesama kita. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, karena untuk itulah mengapa ada persekutuan yang benar yang Tuhan ciptakan, jadikan, ya, di tengah-tengah dunia ini. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya kita bisa menunjukkan kepada dunia bahwa kita bukan hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup bahkan untuk orang lain. Sama seperti Kristus, Bapak Ibu Saudara, Dia berkorban, Dia mati di atas kayu salib, ya, supaya orang lain diselamatkan, supaya saudara dan saya diselamatkan oleh kasih karunia-Nya. Amin. Karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini cenderung kepada lebih kepada peringatan atau lebih kepada suatu teguran, ya, firman Tuhan ini kepada kita semuanya saat ini, supaya tidak terulang lagi apa yang terjadi di jemaat Galatia. Sebab apa Bapak Ibu Saudara? Sebab di jemaat Galatia ini mereka saling membiarkan satu dengan yang lain, saudara-saudaraku, ya, sama seperti jemaat di Korintus itu Bapak Ibu Saudara, mereka cenderung untuk mengabaikan saudara seimannya, ya, daripada memperhatikan dan peduli kepada saudara seimannya, ya. Nah, karena itu saudaraku, kita lihat di ayatnya yang ketiga, Galatia pasal 6 ini sangat luar biasa. Di sini dikatakan oleh Rasul Paulus, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, di sini Paulus ingin mengatakan bahwa, ya, kita semua saudara-saudaraku belajar untuk merendahkan diri kita, merendahkan hati kita di hadapan sesama kita, saudara-saudaraku. Bahwa kita tidak bukanlah orang yang lebih
merasa lebih baik daripada orang lain. Ya, tetapi kita semuanya adalah sama-sama proses belajar bagaimana mengasihi di hadapan Tuhan. Amin. Dan proses belajar kita belum selesai. Masih terus Bapak Ibu Saudara berproses bagaimana Tuhan membentuk ya manusia batiniah kita menjadi yang utama ditampilkan. Manusia batiniah, manusia baru yang telah diciptakan oleh Allah di dalam Kristus Yesus menurut kekudusan Kristus yang sempurna. Amin. Dan Bapak Ibu Saudaraku, karena itulah maka kita belajar terus untuk menampilkan ya pemberitaan kita di hadapan semua orang. Pemberitaan tentang salib Kristus, Bapak Ibu Saudara, yang telah menghapuskan segala dosa kita. Karena dari sanalah terpancar ya kebenaran Allah. Dari sanalah terpancar kebenaran kasih Allah yang sempurna, sehingga semua orang bisa memulai suatu dimensi ya kehidupan, suatu dimensi kepedulian dan kasih terhadap sesamanya berdasarkan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bukan berdasarkan prasangka ya atau asumsi daripada manusia. Bukan berdasarkan imajinasi atau daya hayal yang tinggi dari manusia, sebab itu adalah merupakan keinginan daging. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dimensi daripada kasih yang mau kita ulang-ulang di dalamnya kita hidup. Dan kita terus tidak ada bosan-bosannya untuk mempraktekkan bagaimana kita saling menolong satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara, itu kita bisa memahami dari apa yang telah dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib. Nah, karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak bisa kita ya berbicara hanya sedikit-sedikit saja tentang salib Kristus. Kita harus lebih banyak berbicara tentang salib Kristus dalam kehidupan ini, melebihi daripada perkara hal-hal yang lain apapun. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya kita lebih dalam tertanam. Ya, sebagaimana yang Paulus katakan, supaya hendaklah kamu berakar di dalam Dia, di dalam Kristus, ya, dibangun di dalam Dia, di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa demikian? Oleh karena saudaraku, cermin gambar potret daripada kehidupan saudara dan saya ya bukan lagi didasarkan pada gambaran kehidupan yang lama, di mana yang lama sudah berlalu, dan sesungguhnya gambaran kehidupan yang barulah saat ini yang sudah tiba di dalam kehidupan kita, yaitu gambaran kasih Kristus yang sempurna yang telah menyelamatkan kita satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, dan oleh karena itulah maka tidak mungkin, tadi saya katakan bahwa tidak mungkin ada orang yang bisa merasa dirinya sudah tiba pada puncaknya dan sudah menyelesaikan segala pergumulannya untuk hidup di dalam kasih, kalau itu hanya dilakukan atau kalau ya hal itu hanya dipelajari sepintas lalu saja. Ini adalah merupakan suatu ya panggilan kehidupan bagi kita seumur hidup kita. Sepanjang Tuhan masih memberikan ya kepada kita napas kehidupan, Bapak Ibu Saudara, sepanjang Tuhan masih memberikan kepada kita kehidupan untuk bergerak di dunia ini, maka ingatlah saudara dan saya harus terus merendahkan hati di hadapan Tuhan bahwa kita ini berproses untuk belajar bagaimana hidup mengasihi satu dengan yang lain. Itulah sebabnya saudara-saudara dan saya harus tetap berada di dalam persekutuan yang benar. Amin. Bapak Ibu Saudara, kenapa? Karena saudara, kalau kita lihat di ayatnya yang ke-10 Galatia pasal 6 ini, di sini Paulus katakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, karena hidup adalah kesempatan, pasti ada kesempatan untuk hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Yang penting kita belajar merendahkan hati kita, ya, menerima satu dengan yang lain sebagai saudara seiman. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita belajar
untuk bisa menghargai satu dengan yang lain. Pasti ada kesempatan untuk bisa saling menolong satu dengan yang lain. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Ya, kepada semua orang. Kita terpanggil melakukan perbuatan yang baik, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak Ibu Saudaraku, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, soal berbuat baik, semua orang juga di dunia ini berbuat baik, Bapak Ibu Saudara. Ya, semua manusia yang menyembah berhala pun mereka juga berbuat baik, Bapak Ibu Saudara. Ya, para perampok, para koruptor, para pencuri, pembunuh, mereka juga berbuat baik. Versi mereka, versi dunia berbuat baik, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita lihat di sini firman Tuhan mengajar kita, melatih kita Bapak Ibu Saudara untuk membuang sifat egoisme kita, bahwa di sini dikatakan berbuat baik kepada semua orang. Ya, itu adalah tujuan Tuhan menyelamatkan kita, tetapi ingat terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Amin. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita semua harus merasa happy, ya, merasa gembira dan merasa bahagia setiap kali kita bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita, Bapak Ibu Saudara, dalam bentuk apapun kita dipersatukan di dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita melalui ya secara online, Bapak Ibu Saudara, maupun kita secara onsite, dan dimanapun kita berada, Bapak Ibu Saudara, kita harus saling mendoakan supaya Tuhan menghubungkan ya kita satu dengan yang lain, bekerja sama di dalam melakukan pekerjaan yang Tuhan kehendaki bagi kita untuk dua hal yang paling pokok dikatakan di dalam Alkitab. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4 dikatakan, Allah, inilah kehendak Allah, ya, juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, bagi saya sendiri juga, saudaraku, saya terpanggil juga untuk terus bisa memperlengkapi saudara-saudara seiman saya, memotivasi dengan firman Tuhan, mengajarkan kebenaran firman Tuhan supaya semua kita bangkit. Ya, semangat kita selalu bernyala-nyala, Bapak Ibu Saudara, untuk memberitakan kabar baik, ya Bapak Ibu Saudara, kabar sukacita kepada semua orang tentang salib Kristus yang telah menghapuskan segala dosa kita, dan setiap orang yang percaya pasti memperoleh hidup yang kekal dan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Itu satu ya cita-cita yang sangat mulia dan yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku, memberikan kepada kita ya, dan menggelorakan hati kita, Bapak Ibu Saudara, untuk selalu bersyukur senantiasa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, hari Jumat, ya, besok Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama melakukan pertemuan ibadah kita, untuk kita bersama-sama ya melakukan perjamuan Tuhan, makan roti dan minum anggur, untuk kita bersama-sama memperingati akan kematian daripada Tuhan Yesus ya, yang telah mengampuni segala dosa kita, dan yang telah memberikan kita, Bapak Ibu Saudara, kesempatan untuk hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka pagi hari ini mari kita terus mempersiapkan hati dan pikiran kita, merenungkan ya betapa baiknya Tuhan kepada kita semua. Amin. Oleh karena kasih-Nya lah maka kita sampai pada pagi hari ini dan selamanya Tuhan akan membimbing kehidupan kita, akan mengajar kita, dan akan memberkati, mencukupkan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Tuhan pasti mencukupkan supaya kita bisa memenuhi kehendak-Nya, supaya nama Tuhan ditinggikan, dan kita semua dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, inilah sukacita kami ya Tuhan. Kami adalah anak-anak Tuhan yang rela
merendahkan hati kami dan pikiran kami untuk belajar, terus mengulang lagi tugas dan panggilan kami, supaya kami bisa saling menguatkan, saling mendukung, saling mendoakan, dan kami dengan memberikan contoh keteladanan, semangat yang bernyala-nyala, yang terus dibangkitkan oleh kerinduan yang besar untuk menolong orang lain mengenal kasih karunia Tuhan, mengenal kasih Kristus yang sempurna, pengorbananmu di atas kayu salib, yang telah mencurahkan darahmu untuk menguduskan kami satu kali untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena firman-Mu begitu kuat, menggelorakan hati dan pikiran kami, dan membangkitkan spirit, semangat kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, karena hidup kami dipakai untuk menjadi alat memuliakan-Mu dan memberitakan kabar baik tentang kasih-Mu yang sempurna. Menjadi berkat yang terbesar bagi dunia saat ini adalah di saat kami memberitakan Injil-Mu, di saat kami memberitakan kabar baik tentang salib-Mu. Dan kami bersyukur ya Bapa, kami boleh dicukupkan apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan. Untuk itu kami percaya Tuhan menyediakan dan menopang kehidupan kami, supaya kami tetap berdiri bersama-sama sebagai saudara seiman, menyatakan bahwa kami hidup bukan untuk diri kami, tapi kami hidup untuk orang lain, memberitakan kebaikan orang lain, karena hidup kami adalah hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Kami bersyukur ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih kebersamaan kita pagi hari ini. Ya, sampai jumpa lagi Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.